Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Daryatullah. Saya di sini akan menjelaskan esai saya yang berjudul Strategi Efektif untuk Mengurangi Kasus Bullying di Kalangan Santri. Esai ini ditujukan untuk mengikuti Lomba Duta Pelajar Anti Bullying, NJ Festival, dan Expo Jatim tahun 2025. Pendahuluan, kasus bullying di kalangan santri tengah hangat diperbincangkan. Masih belum hilang dari ingatan kasus kematian santri di Pondok Pesantren Besar pada tahun 2024 kemarin. Berawal dari bullying yang dilakukan oleh salah satu senior santri. Di awal Januari kemarin, kasus serupa pun terjadi di Pesantren Banyuwangi, Jawa Timur. Santri yang masih tergolong baru berasal dari Bali harus merenggang nyawa akibat perlakuan bullying dari kakak senior di pesantrennya. Negara sebenarnya sudah menjamin perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 pada tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 2002 pada pasal 80 ayat 1, 2, dan 3. Bullying adalah kekerasan verbal atau non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau satu kelompok yang mengakibatkan korbannya bisa terganggu dalam mental, fisik, ataupun sosialnya. Dari data yang ada, kasus bullying di pesantren cukup rendah, yaitu 6,25%. Walaupun data tersebut rendah, namun tidak berarti pesantren aman dari kasus bullying. Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara fisik, mental, ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang tidak nyaman. Bullying sendiri paling banyak terjadi pada sekolah menengah pertama, SMP, atau MTS. Ada berbagai hal penyebab bullying di kalangan santri, latar belakang santri yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi yang senioritas, seperti ketika sering mendapatkan kepercayaan dari kiai, buat dirinya menggandul dan merasa adik-adik kelasnya itu mudah untuk dimanfaatkan. Ketiga, santri yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bullying juga tidak mencerminkan identitas santri, karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan wa liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Adapun beberapa strategi efektif untuk mendeteksi kasus bullying di kalangan santri yaitu 1. Sosialisasi dan edukasi. Salah satu strategi untuk mencegah bullying adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat pesantren, termasuk santri, pengurus, ketua kamar, dan orang tua. 2. Memberikan contoh positif. Santri belajar dari apa yang mereka lihat di pondok. Oleh karena itu, pengurus, ustadz, dan para senior di pondoklah yang harus menunjukkan contoh komunikasi dengan baik. 3. Membuka komunikasi yang jujur. Mengajak santri berbicara secara rutin tentang kehidupan sehari-hari dapat membantu mereka merasa nyaman berbagai masalah. Pengurus dapat memulai percakapan dengan pertanyaan sederhana, seperti, apa hal baik yang terjadi hari ini? Atau, apa yang biasa kamu lakukan saat istirahat pondok? 4. Membuat program-program anti bullying, seperti membuat desain program pencegahan yang berisi tentang pesan kepada santri bahwa perilaku bullying tak diterima di pondok. Penyebab bullying cukup banyak, jadi pola asuh orang tua yang tidak sehat, santri memiliki rasa percaya diri yang rendah, pernah menjadi korban bullying sehingga ingin balas dendam, ingin diterima dalam pergaulannya, cemburu terhadap orang lain, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Dari hal di atas, saya menyimpulkan bahwa pesantren harus siap akan perubahan zaman dan perilaku santri. Pengasuh pesantren dan pengurus juga wali santri harus saling bersinergi untuk menangani kasus bullying yang terjadi di kalangan santri. Strategi penanganan bullying di kalangan santri tidak akan maksimal tanpa pengawasan dari pengasuh pesantren, pengurus, dan juga wali santri. Pesantren harus terbuka dan peduli menolak tindakan kekerasan dalam bentuk apapun serta membangun kebiasaan ekonomi keseharian yang benar. Hal itu dilakukan agar santri merasa nyaman dan aman selama belajar di lingkungan pesantren. Menurut saya, ada berbagai saran dari saya pribadi yang saya juga sebagai santri. Di antaranya adalah mentoring santri. Tetapkan mentoring santri.
Pesantren menetapkan mentor di mana santri senior bertanggung jawab membimbing dan melindungi santri junior. 2. Pelaporan santri. Pesantren menyediakan mekanisme pelaporan tentang perilaku bullying dengan aman, sehingga korban bullying merasa aman untuk melapor. Dan penjelasan esai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.